Sudah lebih dari 20 tahun, misteri hilangnya kapal penumpang KM Cahaya Bahari masih menyisakan tanda tanya besar sekaligus luka mendalam bagi keluarga korban. Kapal yang mengangkut sekitar 700 penumpang dari Tobelo, Maluku Utara, menuju Manado pada tanggal 29 Juni tahun 2000 itu, hingga kini tidak pernah ditemukan bangkainya. KM Cahaya Bahari kala itu membawa ratusan warga pengungsi konflik dari desa Duma, Galela. Kapal berangkat pada malam hari, dan sempat melaporkan adanya gangguan mesin. Namun setelah itu, komunikasi terputus dan kapal hilang tanpa jejak. Pencarian besar-besaran segera dilakukan. Kapal perang TNI Angkatan Laut dikerahkan, radar laut digunakan, bahkan penyisiran hingga kedalaman 1000 meter dilakukan. Tetapi hasilnya nihil. Tidak ada puing kapal, tidak ada barang penumpang, bahkan tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah sekoci yang ditemukan, dengan 11 korban selamat, sebagian besar anak-anak. Sementara ratusan penumpang lainnya hilang, seolah ditelan samudera. Saya sudah tidak tahu ya mau ngomong apa lagi. Pokoknya saya senang karena dari sekian anak-anak saya yang hidup dengan KM Cahaya Bahari, ya mungkin ini yang Tuhan bisa pelihara ini. Senang sekali nih. Dibandingkan dengan masih di dalam laut, aduh hanya pasir, aduh Tuhan tolong. Hingga kini, misteri KM Cahaya Bahari tetap belum terungkap. Keluarga korban masih menanti jawaban, meski waktu terus berjalan. Tragedi ini pun menjadi salah satu misteri laut terbesar dalam sejarah Indonesia. Iya di situ, tapi anak umur 18 tahun sama kemarin dia sudah datang sini hari Sabtu menumpang ke Pak Atalia. Karena saya hari itu Saya sudah tidak tahu ya mau ngomong apa lagi. Pokoknya saya senang karena dari sekian anak-anak saya yang hidup dengan KM Cahaya Bahari, ya mungkin ini yang Tuhan bisa pelihara ini. Senang sekali nih. Dibandingkan dengan masih di dalam laut, aduh hanya pasir, aduh Tuhan tolong. Sekarang yang sudah enak, senang sekali sini. Ada urusan di kantor. Nanti kan yang tatanin balik. Sore itu juga saya komunikasi, kebetulan kapal ini tuannya atau pemiliknya itu masih teman sekolah saya, yaitu sekarang menjadi Bupati Sitaro atau Nona Sesingan. Saya sempat komunikasinya dengan mereka, dan mereka besoknya langsung bergerak dengan helikopter untuk mencari kapal tersebut. Saya juga komunikasi dengan Sabandar di Bitung, dan Sabandar juga menggerakkan kapal kurang lebih 3 mencari Cahaya Bahari. Namun sama sekali tanda-tanda untuk kapal tenggelam
itu tidak ada. Artinya yang saya bilang tidak ada, itu barang-barang yang di kapal cukup banyak, penumpangnya 600 lebih, hampir 700. Satu pun tidak ada di atas laut. Di sana ada keanehan yang terjadi atau timbul di masing-masing kapal yang mencari, baik angkatan laut maupun di helikopter yang satu unit mencari, itu juga sama sekali tidak ada. Semua orang-orang yang mencari itu merasa sangat-sangat tidak masuk di akal. Ada satu keanehan yang dinilai secara logika manusia. Untuk itu saya kira kapal ini sampai hari ini itu hilang jejak. Hilang jejak tanpa ada tanda-tanda sedikit pun. Kurang lebih di hari yang ke-10 setelah kejadian, pemerintah langsung menginstruksikan siapa yang mau ambil asuransi segera diambil. Orang-orang segera menganggap keluarga itu masih hidup. Supaya mereka tidak lagi. Kita ada beberapa yang tidak mengambil keluarga itu masih hidup. Termasuk kita ada beberapa yang tidak mengambil asuransi itu. Karena termasuk saya punya harapan tidak orang tua saya dan adik-adik saya serta saya punya anak saya itu masih hidup. Orang tua saya, sehingga saya tidak mengambil asuransi yang per orang itu masih hidup. Sehingga saya tidak mengambil asuransi yang per orang itu 20 juta. Saya berharap orang itu masih kita dapatkan. Makanya kita beberapa itu datang ke Manado. Bagaimana 1-2 orang pergi ke Filipina mencari kapal itu. Tapi sama sekali kita tidak temukan tanda-tanda kapal itu entah kemana itu. Keluarga-keluarga yang sudah mengambil asuransi itu hampir semua. Dan dori itu uang 20 juta itu besar. Jadi pastikan orang-orang pasti ada terpengaruh. Saya kira tinggal kita beberapa orang termasuk Pit Babua yang tidak mengambil. Nani Noya itu tidak mengambil. Kita punya kemampuan juga terbatas. Jadi kurang lebih kami 2 minggu di Manado. Setelah tim yang kita kuasakan untuk ke Filipina dan tidak ditemukan di daerah Pulau Filipina Selatan ya, daerah Moro itu yang disebut. Itu tidak ada tanda-tanda. Akhirnya mereka kembali dan di situ kita juga berkesimpulan untuk kita pulang ke Tobelo. Demikian yang pasar. Aduh, turun, tolong. Sekarang yang sudah enak sama. Hardin CN melaporkan.